Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor, diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 3 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Nabi Yehezkel pasal 34 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Nabi Yehezkel pasal 34 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Masih pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, Dia yang akan menjadi gembala dombanya. Ya kalena laung kambi tu dombana. Ada ungkapan bijak mengatakan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sadar bahwa ia adalah seorang pelayan dan bukan penguasa. Tugas seorang pemimpin adalah untuk mengayomi, melindungi, dan peka terhadap kehidupan orang yang dipimpinnya. Kalau dia seorang pemimpin umat, maka dia harus tampil sebagai gembala, memelihara, merawat, bahkan ada saatnya di mana gembala harus berkorban karena dombanya. Ketika Yehezkel dipanggil, umat Allah di pembuangan sedang mengalami krisis iman. Mereka tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tetapi mereka justru terus meninggalkan Tuhan dan mengabaikan perjanjiannya.
Kondisi itu justru semakin diperburuk dengan perilaku para pemimpin mereka yang tidak peduli lagi dengan umat yang digembalakannya. Mereka sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka dengan penuh keserakahan memeras bangsanya sendiri, sehingga umat yang lemah dan menderita semakin lemah dan tak berdaya. Tuhan menyesal melihat perilaku para gembala yang dipilihnya sendiri untuk menggembalakan umatnya. Maksud Tuhan memilih mereka adalah untuk merawat dan memelihara, bahkan membela umat yang sedang tertindas. Tetapi justru mereka lah yang memeras dan menindas. Dapat dibayangkan bagaimana umat Israel menanggung penderitaan sementara mereka berada di pembuangan. Untuk itulah melalui nubuat yang disampaikan Nabi Yehezkel, umat diberi penghiburan dan bahkan pengharapan untuk segera mendapat pembebasan, bahwa Tuhan akan segera mengambil alih peran gembala untuk menggembalakan sendiri umatnya, dan para pemimpin yang telah berbuat jahat bagi umatnya akan mendapat hukuman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan dan dapat bersikap adil kepada sesama, utamanya ketika Tuhan memberi kami kepercayaan sebagai pimpinan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.